Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Besi yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara pengajian Ahad pagi pada hari ini. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita nantikan syafaatnya di zaman akhir. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, saya lupa kalau saya harus kesini hari ini. Ya, saya semalam diingatkan 8:30 malam, saya kaget bisa nggak nanti sampai sini. Makanya saya izin kalau ada yang ganti, saya suruh ada yang ganti dulu. Kalau enggak nanti saya datangnya telat. Alhamdulillah benar telat. Sampai sini ternyata telat. Di sini akan saya sampaikan tentang puasa dan kesehatan. Karena sebentar lagi puasa dan nanti kemungkinan saya kesini lagi setelah Lebaran kalau kesini lagi. Jadi tidak sempat menyampaikan materi tentang puasa. Untuk hari ini saya sampaikan tentang puasa. Jadi puasa itu ada satu hal yang menarik tentang puasa. Kenapa, Bu? Ternyata selama puasa itu kunjungan pasien ke puskesmas, kunjungan pasien ke rumah sakit, kunjungan pasien ke dokter itu menurun drastis. Menurun. Kenapa kok bisa menurun? Ternyata dengan puasa itu banyak yang menjadi lebih sehat. Itu luar biasa. Jadi selama puasa artinya dokter udah gak praktek lagi. Kalau benar-benar puasanya benar-benar semua. Jadi nanti kita malah jualan ini apa, buka puasa. Kita udah jualan untuk buka puasa. Jadi ternyata puasa itu manfaatnya luar biasa. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ternyata puasa itu tidak hanya karena perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebenarnya puasa itu bukan kewajiban kita saja, tapi ternyata orang-orang sebelum kita juga puasa. Tujuannya apa? Ben bertakwa. Ini kan kewajiban karena Allah. Ternyata enggak seperti itu toh. Ternyata puasa itu justru tidak hanya karena kita menjalankan perintah Allah, tapi ternyata berdasarkan penelitian, berdasarkan fakta yang ada, puasa itu menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Lebih sehat tidak cuma secara fisik, ternyata secara psikis juga lebih sehat selama puasa itu dijalankan dengan aturan dan cara yang benar. Sekarang sebelum kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, ayat 80 Al-Baqarah 83, lanjut ke Al-Baqarah 184. Ayyamam ma'dudah. Puasa itu beberapa hari yang ditentukan. Beberapa hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak
hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik bagimu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari aturan ini jelas banget. Yang kue lagi loro, kalau jenengan baru sakit, baru dalam perjalanan, boleh tidak puasa, tapi ganti di waktu puasa yang lain. Kalau nggak kuat puasa sama sekali, namanya orang nggak kuat puasa, ya wis, nggak usah puasa, tapi bayar fidyah. Agama kan gampang banget. Ning iling-ilingan, ternyata kalau kamu berbuat kebaikan itu ternyata lebih baik, dan puasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Jadi aku lagi loro pilek kok terasa poso. Boleh tidak puasa, nengin poso ternyata lebih bagus, lebih baik. Jadi Allah itu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak bakal membebani yang orang itu tidak mampu melakukannya. Makanya saya itu kadang-kadang heran, ada orang iri sama orang lain. Belum tentu loh dengan jadi dia kuat melakukannya. Belum tentu loh kita jadi orang lain itu kita bisa melakukan seperti itu. Jadi Allah itu sudah menakar kemampuan orang itu seperti apa. Jadi kalau jenengan puasa, kira-kira sakit nanti saya nggak kuat puasa, jenengan yang tahu. Kalau kira-kira nggak kuat ya jangan dipaksakan. Tapi kalau jenengan kuat itu lebih baik. Tapi jangan pernah dipaksakan, karena Allah ngendika kalau jenengan nggak kuat wes seleke. Aku dipikul kemeng. Ngeluh. Sekarang sebelum kita masuk ke selanjutnya nih, kalau bagian anak gimana? Kapan anak-anak puasa? Pertanyaannya kan itu. Sekarang yang wajib puasa siapa? Yang balik. Islam dan balik. Yang dari balik berarti dari wajib puasa. Terus anak-anak kapan puasanya? Berarti sebelum kita ujian, berarti kita harus apa? Harus belajar. Harus belajar. Dan belajar itu nggak boleh dipaksakan. Belajar sak mampu nisik. Jangan dipaksakan. Karena kita besok ujian, kita belajar nggak tidur sehari semalam. Pas ujian malah ketiduran. Malah rugi gitu loh. Jadi belajar itu mulai kapan anak-anak boleh belajar puasa? Mulai kapan saja, yang penting sebelum balik. Mulai kapan saja anak-anak boleh puasa. 4 tahun boleh puasa enggak? Boleh, kalau memang dia pengen puasa. Karena begitu lihat orang tuanya puasa, anak-anak itu pasti pengen. Tapi kadang-kadang kita yang enggak tega untuk anak-anak kita puasa. Jadi usia berapapun boleh puasa. Tapi puasa itu dimulai dari sekupatnya dulu. Makanya kalau dulu kan ada namanya puasa manuk udang, tahu madang, puasa terserah. Kalau dia kuat ikut sahur, yang penting ikut sahur dulu. Dia ajarin ikut sahur terserah. Nanti bangun tidur lupa langsung makan tidak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Nanti kalau dia kuat jam 10 ya sudah jam 10. Jangan dipaksa. Kuat jam 10 sudah jam 10. Berarti besok puasa lagi jam 10. Besok dia puasa lagi jam 10 gampang nggak? Dia akan lebih gampang puasa jam 10. Kenapa? Karena kemarin sudah puasa jam 10. Tubuh itu luar biasa adaptasinya. Begitu anak bisa kuat puasa jam 10, besok dia jam 10 ayo tambah jam 11 kuat enggak? Dia akan berusaha, akhirnya kuat jam 11. Jangan pernah dipaksa. Nanti lama-lama kuat puasa sampai zuhur. Anak saya kelas 1 SD, Pak. Kemarin puasanya cuma sampai zuhur sama asar. Enggak pernah saya paksa untuk sampai maghrib. Kenapa? Karena dia baliknya masih lama.
belajarnya masih lama. Kadang-kadang itu tuh kayak kelas jiwis poso penuh, kamu belum poso penuh. Jadi jangan memaksa anak-anak. Udah biarkan, karena dia tidak wajib bagi anak-anak. Sampai kapan nanti mendekati dia balik harus sudah biasa puasa penuh. Baliknya kapan? Untuk anak-anak sekarang 10 anak cewek nih 10-11 tahun udah mulai balik. Berarti mulai 9 tahun udah diajari puasa mendekati puasa penuh. Karena sekarang hormonalnya beda sama orang dulu. Kalau dulu kan sebelum 13-15 tahun belum balik, belum men. Sekarang ada yang 10 tahun dan men, 11 tahun dan menstruasi. Ada yang cepat 9 tahun dan menstruasi. Berarti usia 9 tahun mulai diajarin puasa penuh. Kalau laki-laki lebih mundur. Biasanya 12 sampai 15 tahun. Jadi diajarin ini jangan dipaksa. Itu untuk anak-anak. Sekarang apa sih kalau untuk dewasa? Jadi puasa itu ada profesor dari Jepang. Profesor dari Jepang namanya Yusomori Osumi, profesor dari Jepang. Itu ternyata beliau itu dapat hadiah Nobel gara-gara penelitian tentang puasa. Wong Jepang mana yang dapat penelitian dapat Nobel gara-gara penelitian tentang puasa? Nopo? Ada namanya proses autofagi. Dia meneliti ternyata itu di dalam tubuh itu ada namanya proses autofagi. Nopo niku? Auto niku otomatis, gitu auto otomatis, fagi itu makan. Jadi sel tubuh niku mempunyai kemampuan memakan dirinya sendiri, memakan temannya sendiri. Siapa sih dipangan? Sel-sel yang sudah tidak baik. Jadi tubuh ini karena makan sembarangan, semua kan dimakan. Manusia itu luar biasa, apa saja dimakan. Wong sosok niku aspal mun dipangan. Itu betul dimakan aspal. Wah enten deh, aspal kalau dalam bolong-bolong itu guru-guru kan aspal dipangan gitu. Jadi apa saja dimakan gitu loh. Itu yang membuat nopo racun itu nggak keluar dari tubuh kita. Apalagi nopo sekarang semua zaman semua digoreng. Kalau di luar negeri goreng itu cuman penggorengan itu datar. Penggorengan datar. Niku cuma sekedar minyak di lapne, terus digoreng. Jadi gorengnya dibolak-balik. Yang teng Indonesia goreng yang karo selem, gitu. Orang marem. Jeneng bakwan ini karo nyelem, ora enak, Jadi proses penggorengan yang deep fries itu seperti itu, penggorengan yang dalam, yang sampai tenggelam itu yang menyebabkan banyak racun. Jadi makanya sebenarnya gorengan-gorengan yang deep fries yang benar-benar gorengan tenggelam itu nggak bagus. Cuman apa? Kalau penggorengan yang tenggelam hasilnya api, ditutup dijual nyenengke ya. Lah itu yang membuat termasuk makanan sembarangan, junk food, makanan cepat saji, makanan apa saus, makanan yang banyak pengawetnya, minuman yang banyak pengawetnya, itu kan semua jadi racun. Semua jadi racun. Kemudian kalau tubuh kebanyakan racun, akhirnya apa? Sel-sel yang tua, ya sel-sel yang belum tua udah pada mati. Lah kalau sel-sel yang sudah rusak-rusak ini dibiarkan, akhirnya apa? Jadi kanker. Jadi kanker. Makanya kenapa orang sekarang banyak yang sakit kanker. Orang dulu jarang yang sakit kanker. Salah satunya kenapa? Karena pola hidupnya sehat, makannya sehat. Selain orang dulu memang nggak diperiksa, jadi nggak ketahuan kalau sakit kanker. Tapi yang penting yang pokok apa? Pola makannya lebih sehat, pola hidupnya lebih sehat. Pola makannya lebih sehat. Nah, dengan autofagi, dengan puasa tadi, menyebabkan tubuh itu kekurangan makanan. Kekurangan makanan. Kalau tubuh kekurangan makanan, kan tubuh harus makan. Akhirnya ya dimakan apa?
Yang dimakan itu sel-sel yang sudah tua, sel-sel yang sudah rusak, itu dimakan oleh tubuh sendiri. Jadi nggak jadi kanker, tapi jadi sehat lagi. Ini luar biasanya. Gara-gara penelitian itu, Profesor Jepang ini pikantuk hadiah Nobel. Ini kan orang Islam yang malah orang lain. Lah, sekarang manfaat puasa begitu apa? Yang pertama, jadi kalau orang itu tidak makan, tidak minum selama 8 jam, tubuh itu akan kekurangan kalori. Glukosa itu akan habis setelah 8 jam. Jadi kita makan biasa loh, orang makannya apa-apaan, kita makan biasa seperti biasa. Itu nanti setelah kalau kita nggak makan 8 jam kemudian itu habis apa yang kita makan. Jadi glukosa itu pemecahan dari karbohidrat. Karbohidrat itu bangsanya nasi, kadang-kadang sayuran ada karbohidratnya, buah ada karbohidratnya, ada roti dan lain-lainnya. Makanan yang masuk ke tubuh kita itu, karbohidrat itu bisa bertahan 8 jam. Kalau yang makannya berlebihan ya nanti bisa lebih dari 8 jam. Setelah 8 jam, tubuh itu masih perlu untuk hidup. Akhirnya apa? Dia akan membuat glukosa sendiri. Dari mana? Dari gluconeogenesis. Napa niku? Dia akan bongkar cadangan yang ada, dibikin glukosa untuk tenaga. Cadangan yang ada dari mana? Dari lemak yang ada di tubuh kita. Dari sel-sel rusak yang ada di tubuh kita, itu nanti dibongkar semuanya, dijadikan tenaga. Lah ini kalau sudah lebih dari 8 jam, kita puasa berapa jam? Rata-rata 13 jam. Berarti pembongkarannya lebih hebat lagi. Jadi proses autofagi, proses gluconeogenesis itu luar biasa untuk kesehatan. Jadi dengan begitu kita puasa, ternyata tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Sekarang kita bahas puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu rata-rata 29 hari sampai 30 hari. 1 sampai 2 hari pertama itu biasanya kaget. Tubuh itu akan shock, akan kaget. Kenapa? Karena biasanya makan siang, tidak makan siang. Kagetnya pripun? Proses gluconeogenesis niku awal-awal napa orang itu jadi gampang lemes. Gitu? Begitu puasa jadi lemes, jadi pusing. Jadi pengennya makan dong. pengennya gampang lesu gitu. Jadi awal-awal 2 hari pertama itu karena memang proses shock. Jadi proses luar biasa. Makanya puasa itu kalau udah lewat 2 hari, hari ketiga itu udah enak. Kalau yang puasa Senin Kemis itu nggak ngaruh puasa Ramadan. Hari pertama hari kedua santai aja. Kalau udah biasa puasa Senin Kemis, apalagi yang biasa puasa Jawa, nggak masalah. Puasa aman-aman saja. Jadi 1 sampai 2 hari pertama itu proses shock bagi tubuh. 3 sampai 7 hari itu mulai adaptasi. Tubuh mulai nyaman. Mulai adaptasi. Kadang-kadang masih biar sidik, kadang-kadang masih pusing dikit, tapi tubuh mulai adaptasi. Nah, dengan adaptasi tubuh ini ternyata tubuh semakin bagus. Sel darah putih semakin bagus, imunitasnya semakin bagus, semuanya semakin bagus. Itu 3 sampai 7 hari pertama. Nanti mulai 8 hari sampai 15 hari, minggu kedua, itu proses detoksifikasi. Racun-racun mulai hilang dari tubuh kita, termasuk proses autofagi tadi. Itu luar biasa. Jadi orang kalau puasa mulai hari ke-8 sampai ke-15, itu tuh racun-racun di tubuh itu mulai dikeluarkan. Makanya kalau kita puasa lebih dari 2 minggu, lewat 2 minggu, badannya udah enak banget. Badan sudah enak, mulai badan idealnya tubuh itu mulai tercapai, mulai enteng. Kita mengerjakan sesuatu enak. Orang yang suka olahraga mulai minggu kedua udah mulai olahraga lagi. Yang lari bisa lari. Yang biasa olahraga jadi olahraganya nikmat lagi.
Kenapa? Karena tubuh sudah mulai adaptasi. Yang bahaya nopo? Sing seneng mangan. Orang puasa itu harusnya kan berat badannya menurun. Orang puasa kadang kan ngirit ya Bu. Benar badan. Yang poso kok tambah boros, itu salah le poso. Salah le poso. Poso iki kudune irit. Wong sing biasane mangan ping 3 dadi mangan 2 kali. Biasanya makan 3 kali jadi 2 kali. Tapi yang jadi masalah apa? Kok setiap Ramadan malah jadi boros? Hei Bu, ada yang salah. Ya, jadi harusnya ya, buka puasa itu sunahnya kan minum air putih sama kurma. Udah, kurma telur, ya, 3 kurma sama air putih 1 gelas. Udah. Ini udah mawon. Kalau pas buka, terus ditinggal ke masjid sholat maghrib, bar sholat maghrib pulang makan. Nih sacukupe, ampun kewarga. Sacukupe. Lah mungkin ditinggal sholat taraweh. Begitu taraweh, makanan yang dimakan tadi digunakan tinggal sholat taraweh. Bar sholat taraweh, kalau mau ngaji silakan, kalau mau aktivitas silakan, ampun mangan meneh. Ya jadi masalah nopo? Orang puasa nggak kurus malah tambah gendut, tambah gemuk. Kenapa? Karena setelah adaptasi 15 hari, hari ke-16 sampai hari ke-29 30 pasti tambah besar. Tapi kalau jenengan stabil, pengen ngurusin bisa tambah kurus. Kalau jenengan pengen stabil, bisa stabil tambah sehat. Ya, loh, pun setengah. Itu dilanjutin betul. Dilanjutin betul. Ya, sedikit mawar ya, bisa baik. Ternyata 10 menit Pak. ada otak tubuh ini ada 2. Tubuh itu punya otak 2. Satu otak yang ada di kepala, satunya ini otak yang ada di perut. Dan otak ini connect. Otak senten kepala kali senten perut itu connect. Luar biasa. Makanya hampir semua penyakit itu kan masalahnya ada di perut. Ya, semua penyakit itu masalahnya ada di perut. Jadi ada orang yang bilang, you are what you eat. Kamu itu apa yang kamu makan. Jadi yang rakus, orang yang rakus ya gampang sakit, gitu ya. Dari hadis riwayat Al-Bukhari, perut adalah kolam tubuh. Urat-urat seluruhnya bermuara kepadanya. Karena itu jika perut atau lambung itu sehat, maka urat-urat itu akan sehat. Jika lambung itu sakit, maka urat-urat tubuh akan sakit. Ya. Jadi, tapi ini hubungannya kalian perut. Saat ini lorong apa sebetulnya itu hubungannya kalian perut. Darah tinggi, berkakian asin. Ini betul. Kalau kakian mikir wong liya. Wong darah tinggi itu akan mikir wong liya. Nggih. Mikir apa dhewe mawon, rasa mikir wong liya, tak boten darah tinggi. Nggih. Napa meneh? Asam urat. Kakean mangan jeroan, mangan pin. Nggih. Napa meneh? Wong lara gula, kakean mangan. Mangan. Kakean mangan. Nggih, wong sakit gula niku karena makane mboten teratur. Minum minuman manis itu kalau usia 40 tahun ke atas itu sehari cuma 1 kali. Terserah. Pagi tok oleh, siang tok oleh, sore tok oleh, ning tok. Lah mboten esuk teh hangat, engko awan sithik kopi, manis terus. Napa meneh yo saya seneng es teh. Teh niku kalau teh biasa niku disukani gula 1 sendok cukup. Nek yen es teh disukani 1 sendok mboten enak. Butuh 2 sendok, butuh 3 sendok. Nggih, berarti napa? Begitu minum es teh 1 kali niku sudah berlebihan. Karena kudune cuma sepertigane es teh.
gitu. Kudune kan cuma satu kali. Begitu minum es teh sekali, niku hitungannya minum manis 3 kali. Lain jenengan minum es teh dino ping 3 nggih. Terus disalahke, "Duh Gusti kok kula mboten adil Gusti. Kula sakit gigi diwehi lara." Lho, padahal gara-gara napa? Sampai naik dhewe gitu lho. Nggih, jadi orang sakit gula itu bukan karena keturunan. Nggih, namun salah. Pakai nyalahin Gusti Allah. Paling enak nyalahin Gusti Allah. Nggih. Lah loro gula lah, kalau keturunane loro gula Gusti Allah sing salah. Mergane napa? Keturunan loro gula. Padahal mboten. Orang yang sakit gula, bapak ibunya sakit gula, anaknya cenderung sakit gula, yang orang hati-hati. Tapi kalau hati-hati, boten. Ya. Orang yang nggak punya keturunan sakit gula, yang gula, makannya sembarangan, ya sakit gula. Ya. Jadi semua itu tergantung perutnya. Kalau perut sakit, perut udah semuanya tergantung perutnya. Maka kalau ada 3 tingkatan kan kalau orang makan, yang pertama ada tingkatan hajat. Ini biasanya sahabat Rasul itu tingkatannya tingkatan hajat. Jadi makan itu mesti butuh kedok. Mau beberapa suap sudah bisa ngadeg, biar bisa menegakkan punggung. Itu biasanya sahabat Rasulullah itu makan yang perlu dok. Itu tingkat hajat. Yang kedua adalah tingkat kifayah, makanannya cukup. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Ini tingkat kifayah. Ada yang tingkat udulan itu berlebihan. Berarti lebih dari sepertiga dibuat makan. Nah, padahal kalau Islam itu yang paling tengah, yang paling sahih. Sebaik-baiknya ada yang tengah-tengah. Berarti kita harus nyari yang tengah-tengah. Seperti hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah dan Hakim. Seorang anak Adam tidak memenuhi tempat yang lebih jelek dari perut. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap makanan yang sekedar bisa menegakkan tulang punggungnya. Yang sakit. Ya. Jika menuntut harus dipenuhi, ya itu mau cukup. Ya. Jika menuntut harus dipenuhi, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk pernafasannya. Ya. Ini kan botol. Yen urung luwe wis mulai mangan. Durung mandek yen durung marah. Nggih mboten. Padahal kalau Nabi dia nggak akan makan, beliau nggak akan makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nggih, makanya ada cerita. Nggih, terakhir nggih ada cerita waktu hubungannya antara Madinah dengan Mesir itu bagus banget. Hubungan bagus antara Madinah dan Mesir itu penguasa Mesir itu mengirimkan istilahnya kalau sekarang dokter, kalau dulu tabib gitu ya. Jadi bisa seorang tabib diutus oleh Raja Mesir sebagai ungkapan solidaritas persahabatan ya, untuk mengobati masyarakat Madinah secara cuma-cuma. Jadi tabib itu didadakan dari Mesir ke Madinah. Gue nenek penduduk Madinah seloro diobati kali beliau. Ternyata apa? Setelah beberapa lama tidak seorang pasien pun berkunjung untuk berobat. Bukan karena tidak percaya, tapi tidak ada yang sakit. Orang-orang percaya tabib, tapi kan nggak ada yang sakit. Akhirnya tabib itu pun pulang nganggur. Sebelum beranjak pulang, dia menyatakan kekagumannya terhadap tata kehidupan kaum muslimin dan bertanya, Tuhan, izinkan kami mengetahui rahasia apakah yang menyebabkan tidak seorang pun mengeluh sakit di sini. Di Madinah zaman Rasulullah hampir nggak ada yang sakit. Rasulullah menjawab, kami kaum yang tidak makan sehingga merasa lapar. Bila makan kami tidak sampai kenyang. Riwayat Abdul. Ternyata niku kuncine sehat. Ternyata kami kaum yang tidak makan sehingga merasa lapar. Yen lapar durung makan. Dan bila makan kami tidak sampai kenyang. Ya. Jadi ini ternyata pola hidup sehatnya kaum muslimin di Madinah. Nggih, lah saat ini paling orang lapar wis njaluk mangan
nyerong maret dereng mandeg. Monggo kita kembali ke cara Rasulullah makan. Insya Allah bikin tambah sehat. Puasa Ramadan belum usah khawatir, tidak usah khawatir. Yang sakit tetap bisa puasa. Nah, kalau yang sakitnya darah tinggi, sakitnya gula, sakitnya sakit padaran, sakit yang lainnya, konsulkan sama dokternya. Tanya dokternya. Dokter niku terutama yang dokter penyakit dalam nih, saking kayak pasien, Pak. Karena banyaknya pasien, jarang yang edukasi sampai detail. Tapi kalau jenengan tanya, dijawab. Kalau nggak tanya, harus nggak ganti pasien lainnya. Jadi kalau jenengan punya sakit apapun, mumpuni ini belum Ramadan, nanti tanya, dok, kalau Ramadan boleh nggak saya puasa? Kalau puasa apa yang harus saya lakukan? Karena puasa itu nanti yang darah tinggi jadi darahnya dari turun, jadi tambah baik. Yang sakit mah mari, sakit mah itu 90% soal pikiran. Orang puasa itu nggak ada yang pikirannya jelek. Barang yang halal di depannya aja nggak dimakan. Apalagi barang yang tidak baik. Pikirannya mesti apik toh, ngerasani wong disudo. Jadi pikirannya bagus semua. Yang sakit perut biasanya jadi sembuh. Yang sakit gula, ada penelitian di Jakarta sama di Jepang. Itu ternyata orang-orang yang puasanya benar, yang sakit gula ringan itu sembuh semua. Setelah puasa sembuh. Tapi jangan kaget, banyak orang sakit gula setelah puasa Ramadan. Banyak orang sakit gula setelah puasa Ramadan. Gara-gara apa? Buka pola, gitu. Mulai mulai maghrib es teh, mulai taraweh pola erong teh dinteke, engko sahur manis lagi. Jadi ampun kaget, banyak orang yang sakit gula setelah Ramadan. Tapi orang yang sakit gula banyak yang sembuh karena puasa Ramadan. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah katanya dari kehidupan saya pribadi, semoga Allah mengampuni. Kalau ada tanya jawab, monggo. Kalau ada pertanyaan, tapi seputar puasa apa tentang hadisnya nanti Pak Kiai yang jawab. Monggo, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.